Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang diberkahi ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita masih dapat bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan-jalannya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita semua menginginkan yang namanya kebahagiaan. Seluruh manusia, baik yang muslim, baik yang non-muslim, menginginkan yang namanya kemenangan, kebahagiaan. Akan tetapi, banyak dari kita salah mengartikan makna kebahagiaan tersebut. Ada yang mengartikan kebahagiaan adalah banyak rezekinya. Ada yang mengartikan kebahagiaan adalah kedudukan jabatan yang tinggi. Banyak yang mengartikan kebahagiaan adalah pergi ke sana kemari dengan mobil mewah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Sungguh dia telah memperoleh kebahagiaan. Maka standar kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kita adalah surga, bukan materi-materi duniawi sehingga kita lupa akhirat kita. Akan tetapi bukan disalahartikan. Jangan sampai kita meninggalkan dunia kita hanya kepada akhirat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengimbangi motivasi akhirat juga dengan ayat yang lain. Di dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kalian lupakan bagian-bagian kalian di dunia. Ma'asyiral muslimin, maka tersisa satu pertanyaan bagi kita. Bagaimana cara kita, bagaimana kiat-kiat untuk menggapai kebahagiaan yang telah Allah janjikan, kemenangan yang telah Allah janjikan? Maka di dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu, demi usia, demi umur manusia. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Semua manusia, baik yang muda, baik yang tua, yang miskin maupun yang kaya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar di dalam kerugian. Barulah setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengecualian. Ada orang-orang yang terhindar dari kerugian sekaligus dia mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Beriman sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama,
Al-iman al-i'tiqadu fil qalb wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Yang namanya keimanan harus terpenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah meyakini di dalam hatinya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam yang mengatur dunia dan segala isinya, meyakini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Setelah dia meyakini di dalam hatinya, dia ucapkan pengakuan tersebut dengan lisannya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan inilah yang kita senantiasa ulang di dalam salat kita, di dalam tahiyat kita. Akan tetapi jamaah, ucapan saja tidak cukup, pengakuan saja tidak cukup, keyakinan saja juga tidak cukup, harus dibuktikan dengan amal. Wal amalu bil arkan. Yang namanya keimanan meyakini di dalam hati, diakui di dalam lisan, dan juga dibuktikan dengan amalan-amalan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kiat yang kedua adalah senantiasa beramal soleh. Sebagaimana yang kita barusan jelaskan bahwa keimanan tanpa amalan soleh adalah keimanan yang bohong semata. Jangan sampai kita sia-sia di dalam keimanan kita tanpa melakukan amalan soleh. Jangan sampai keimanan kita hanya sekedar klaim tanpa ada bukti. Karena jamaah sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengucapkan lafaz keimanan, seringkali korelasinya adalah dengan amalan. Dan di sisi lain, amalan juga tidak akan mendapatkan pahala bagi pelakunya apabila tidak terpenuhi 2 syarat. Syarat diterima ibadah, syarat diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pastikan setelah kita beriman, kita beramal soleh. Tatkala kita beramal soleh, kita pastikan apakah amalan soleh kita ikhlas lillahi ta'ala, apakah amalan soleh kita mengikuti tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sholat subuh 3 rakaat, padahal kita sudah ikhlas bangun lebih awal, tetapi sholat subuh 3 rakaat tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, jangan sampai kita sholat subuh hanya untuk supaya dilihat oleh tetangga kita bahwa fulan adalah orang yang gemar beribadah, supaya dikatakan masya Allah fulan alim. Dia tidak ikhlas di dalam sholat subuhnya, maka sholat subuhnya bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Padahal sholat subuhnya sudah mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kiat yang kedua untuk menggapai kemenangan nanti di akhirat. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi, saling menasihati di dalam kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kebenaran di dalam dakwahnya. Maka ini yang disebut dengan dakwah. Banyak kali dari kaum muslimin salah beranggapan bahwa dakwah hanya bisa disampaikan melalui mimbar-mimbar. Dakwah hanya bisa dilakukan di masjid-masjid. Dakwah hanya bisa disampaikan oleh asatidzah para ulama. Tidak jamaah. Dakwah bisa dilakukan oleh semua orang. Seorang anak yang membangunkan ayahnya untuk sholat subuh, maka dia telah berdakwah. Seorang suami yang memerintahkan anak perempuannya untuk memakai jilbab, maka sungguh dia telah berdakwah. Seorang suami yang melarang istrinya untuk mempercantik di depan khalayak umum, maka sungguh dia telah berdakwah. Maka dakwah tidaklah hanya dilakukan di dalam mimbar-mimbar, tidaklah hanya dilakukan di masjid-masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya adalah 3 hal pertama yang dapat menghantarkan seorang hamba untuk menggapai kebahagiaan kelak di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina
محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Adapun kiat untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat yang keempat adalah watawasau bis-sabr. Saling menasihati di dalam kesabaran. Yang namanya keimanan membutuhkan kesabaran. Yang namanya beramal soleh membutuhkan kesabaran. Dan berdakwah juga membutuhkan kesabaran. Sebelum kita menasihati orang lain, sebelum kita menasihati, mewasiatkan saudara kita di dalam kesabaran, maka hendaknya kita juga bersabar. Di dalam apa? Di dalam keimanan kita, di dalam amalan soleh kita bersabar.